Pria ini baru pulang kerja. Melihat istri dan ibu dia sedang peluk di tempat tidur. Ketahuan, muka dua orang sangat panik. Istri saat ini rambut berantakan, muka keringat. Pria terkejut tidak mengerti apa. Langsung tanya kenapa istri ada di kamar ibu. Istri bilang ibu mertua tadi demam tinggi. Jadi masuk ke kamar bantu ibu biar cepat turun demamnya. Ketika pria ingin bertanya lagi, istri langsung bangun dan tarik suami keluar. Walaupun dia merasa ada yang aneh, tapi tidak simpan dalam hati. Juga tidak bisa bayangkan. Tapi yang akan terjadi nanti, membuat diri sendiri tidak bisa menerima. Pria ini bernama Tandat. Baru menikah, istri dia adalah Tiefan. Hari itu keluarga mereka nonton film bersama sangat bahagia. Muka ibu tiba-tiba khawatir. Dia pegang tangan menantu dan melihatnya. Seperti mau kasih tahu sesuatu. Tiefan langsung mengerti. Dia bilang sama suami jika ibu sudah capek mau tidur. Ingin antar ibu ke kamar. Tapi Akaye tidak mengerti. Ibu sudah dewasa bukan anak kecil lagi. Kenapa harus diantar? Ibu bilang sedang sakit pinggang. Mendengar kata-kata ini, Akaye langsung bangun mau antar ibu ke kamar. Tapi dia belum sempat melakukan apa. Sudah dihentikan oleh Tiefan. Tiefan mengatakan biar dia yang antar saja. Setelah mereka berdua masuk ke kamar, Akaye duduk di sofa dan merasa ada yang aneh. Ibu dia dari dulu tulang sangat bagus, kenapa tiba-tiba sakit seperti itu? Dan tindakan Tiefan juga sangat aneh. Terus berpikir juga tidak mengerti. Aki memutuskan untuk masuk ke kamar dan tanya ibu. Tapi pintu sudah dikunci. Dia mengetuk pintu dan tanya istri kenapa harus kunci pintunya. Tiefan bilang sedang massage untuk ibu. Karena buka baju jadi harus tutup pintu. Tapi Aki tidak percaya. Dia langsung dekati tembok untuk coba mendengar. Setelah merasa tidak ada suara aneh, baru tenang dan balik ke kamar. Aki merasa ibu mertua dan menantu dekat seperti itu juga adalah hal yang baik. Seorang suami seperti dia harus senang. Tapi berapa hari berikut, Akaye mulai merasa mereka keterlaluan. Saat makan sering suapin. Malam sebelum tidur, Tiefan pasti akan ke kamar ibu sebentar. Bilang sebentar tapi bisa 1 jam lebih. Akaye walaupun tidak langsung tanya, tapi dalam hati merasa ada yang aneh. Hari berikut ketika dia ke perusahaan, dia cerita semua ke teman-teman. Berharap mereka bisa bantu cari alasannya. Rekan mendengar itu langsung menghibur Akaye. Apakah mereka lesbi? Apa itu? Intinya mereka suka cewek. Bagaimana bisa jadi? Akaye mendengar itu langsung marah. Ibu dan istri adalah keluarga dia. Jika mereka seperti itu, tidak mungkin. Tapi rekan mengatakan zaman ini hal itu sangat normal. Mungkin terjadi dengan waktu yang lama, hanya dia yang tidak tahu. Akaye berpikir teman sembarangan omongannya. Tapi tindakan ibu dan istri sangat aneh. Membuat dia harus berpikir. Kebetulan adalah saat Aki sedang berjalan pulang ke rumah, melihat ibu dan istri sedang di jalan. Tindakan mereka seperti itu. Dengan omongan rekan kerja kemarin, mereka ada hubungan, terus muncul di kepala Akaye. Malam itu, Tiefan sedang di meja makeup. Dan kasih tahu suami jika ibu sering ada mimpi buruk. Jadi ingin tidur di kamar ibu berapa malam. Mendengar ini, Akaye tidak bisa menahan diri lagi. Sebelumnya tiap hari akan ke sana 1 jam. Sekarang mau setiap malam. Akaye tidak bisa menahan emosi lagi dan ingin tanya langsung. Hubungan mereka adalah apa? Tapi Tiefan hanya jawab. Mereka adalah wanita dan itu adalah ibu. Jelas sangat normal kan? Waktu ini ibu tidak sehat. Sebagai menantu harus menjaga ibu mertua, apa anehnya? Walaupun omongan Tiefan sangat wajar. Tapi Akaye merasa itu adalah kebohongan semua. Kali ini dia memutuskan. Mau gimana pun tidak izinkan untuk Tiefan tidur bersama ibu. Melihat suami keras seperti itu,
Tiefan sangat marah. Kenapa kamu seperti itu? Dia adalah ibu kamu. Kalau kamu tidak peduli dengan ibu gak apa-apa. Kenapa memaksa aku harus seperti itu juga? Suara berantem mereka telah didengar oleh ibu. Ibu suruh mereka jangan berantem lagi. Malam ini dia tidur sendiri. Walaupun Tiefan tidak senang. Tapi karena suami marah jadi dia tidak bisa omong apa. Walaupun semua sudah selesai di sini. Tapi ketika tengah malam saat Akaye bangun. Dia perlahan ke pintu kamar ibu. Lalu buka pintu dan melihat. Tiefan sedang tidur di sini sama ibu. Mereka tidur sangat dekat. Terlihat seperti ini sangat aneh. Jadi Aki ingat waktu dia pulang dari luar kota. Melihat adegan mereka panik. Dan ada tindakan yang aneh. Dan omongan rekan kerja. Semua sudah ada bukti. Dia merasa bingung. Dalam mimpi juga tidak pikir ke sini. Kenapa telah terjadi sama dia? Sampai pagi. Tiefan diam-diam balik ke kamar. Akaye terus berpikir. Dia tahu tidak bisa seperti ini lagi. Pagi itu. Akaye di depan pintu tidak mau pergi kerja. Membuat Tiefan dan ibu tersinggung. Tidak tahu apa yang akan jadi. Akaye jelasin dia sudah daftar buat jalan-jalan 2 hari. Ingin jalan bersama istri untuk buang stres. Karena takut ibu tidak ada yang jaga. Jadi dia minta tolong sama saudara datang ke rumah. Mendengar ini Tiefan langsung marah. Hal yang penting seperti ini kenapa gak kasih tahu dulu? Keterlaluan. Tapi Aki bilang dia ingin kasih kejutan untuk istri. Tiefan tidak setuju. Dia bilang tidak bisa izin libur. Dan dia tidak ada niat untuk pergi jalan-jalan. Tapi Akaye mengerti semua itu adalah kebohongan. Dia bilang jika semua sudah dibayar. Sekarang tidak mau juga harus pergi. Melihat mereka sangat tegang. Ibu dan saudara langsung menghibur mereka. Setelah mendengar mereka omong. Tiefan harus setuju dengannya. Sudah waktu berangkat. Tapi Tiefan mengungkapkan ketidaksenangan. Tiba-tiba ada pesan. Setelah baca Tiefan suruh sopir berhenti. Dan bilang dia harus pulang. Akaye ingin tanya langsung. Tapi Tiefan tidak peduli. Langsung pergi dan lupa ponsel di mobil. Akaye langsung lihat, pesan itu membuat dia langsung hancur. Tidak bisa percaya. Ibu dan istri dia bisa obrol seperti ini. Tapi sekarang sudah jelas. Tidak ada yang harus dipikir lagi, mereka ada hubungan belakang. Aki ingin panggil istri balik. Tapi saudara kasih tahu ibu dia sudah keluar dari rumah. Juga tidak tahu ibu kemana. Setelah matikan ponsel, Akaye langsung balik ke rumah. Tapi istri dan ibu dia tidak ada. Akaye langsung telepon ke sahabat Tiefan. Tapi dia juga tidak tahu mereka sudah kemana. Sampai malam Tiefan baru pulang ke rumah. Akaye tanya ibu di mana. Tiefan juga tidak mau bersembunyi lagi. Langsung kasih tahu mereka sudah ke hotel. Dan dia pulang ke rumah untuk ambil baju besok akan pulang ke rumah. Mendengar istri omong seperti itu. Akaye akhirnya tidak bisa menahan emosi lagi. Kenapa kau berani bawa ibu saya ke hotel? Kau sudah gila ya? Kau sedang omong apa? Saya sedang bantu kau jaga ibu kau. Kau ada hubungan sama dia berani kau omong seperti itu? Kau sudah omong tidak masuk akal lagi. Kenapa saya bisa suka sama wanita? Melihat istri tidak mau mengakui. Akaye langsung omong semua apa yang dia tahu. Lalu ambil pesan itu untuk bukti. Menghadapi kata-kata itu. Tiefan bilang semua adalah kesalahpaham. Tapi alasan yang dia tidak bisa kasih tahu. Melihat waktu sudah terlalu lama. Tiefan tidak mau jelasin lagi. Langsung balik ke kamar ambil barang dan pergi. Akaye diam berapa detik. Tidak menyangka semua akan terjadi seperti ini. Di sisi lain Tiefan cepat lari ke hotel. Sekarang melihat ibu sedang panik. Melihat dia sedang panik seperti itu. Akaye juga ikut ke sana. Ibu melihat anaknya. Langsung teriak suruh dia pergi. Tapi Aki ingin mereka jelasin.
Melihat ibu terus gemetaran, Tiavan dengan cepat gendong ibu ke tempat tidur. Lalu suruh Akaye bantuin. Melihat adegan yang aneh ini, Aki hanya diam tidak tahu harus melakukan apa. Melihat Tiavan kasih obat buat ibu, Akaye baru sadar. Dia hentikan istri. Tanya obat apa itu? Situasi kritis. Saya membantunya berhenti obat. Berhenti obat. Kau cepat ambil gelas minum ke sini. Cepat. Akaye langsung ambil botol minum buat ibu minum. Ibu setelah minum obat, baru sadar kembali. Akaye tanya apa yang terjadi selama ini. Kenapa ibu menjadi seperti ini? Sudah sampai ini. Ibu dan Tiavan harus kasih tahu kebenaran. Ternyata waktu sebelum ini ibu suka keluar main kartu. Ada seorang asing kasih dia rokok. Yang aneh adalah di dalam rokok itu ada narkoba. Ibu tidak tahu dan langsung pakai rokok itu. Lalu baru terjadi seperti ini. Ketika dia sedang pengen obat, telah dilihat oleh Tiavan. Tiavan ambil obat itu pergi untuk cek. Dan menemukan yang aneh. Awal ingin bawa ibu mertua ke kamp rehabilitasi. Tapi ibu tidak mau ke tempat itu. Tidak punya pilihan lain. Tiavan hanya bisa diam-diam bantu ibu. Karena itu mereka sering tidur satu kamar. Akaye mendengar itu sangat malu. Sebagai anak kandung, tidak tahu ibu sakit. Bahkan berpikir ibu ada hubungan aneh sama menantu. Sangat tidak berguna. Takut ada yang buruk jadi. Akaye bilang mau kirim ibu ke kamp rehabilitasi. Tapi ibu menolak. Sebelum dia adalah guru, kalau ada yang tahu dia sangat malu. Sekarang Tiavan kasih tahu kondisi ibu sudah baik sekarang. Hanya butuh waktu sebentar lagi dan ibu akan sembuh. Sekarang semua terungkap. Akaye mendengar itu merasa yang menekan hati dia selama ini hilang. Bisa menikah dengan seorang istri seperti ini. Dia sangat beruntung. Walaupun melalui berapa hari ada sedikit kontradiksi. Tapi sekarang semua sudah jadi baik lagi. Akaye berjanji pada istri. Mulai sekarang akan menjadi suami yang baik, tanggung jawab sama keluarga. Sekarang saya hanya ingin mengatakan, demi keluarga jangan main narkoba.